Silakan saudara para kuasa pemohon ajukan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mas Kusnadi, saudara saksi. Langsung saja ya. Siap, Pak. Berkaitan dengan pengambilan alat bukti suap pada SPDP, maaf ya, nomor B/00-TIK 00-23/12/2024 berdasarkan sprindik nomor 153/00-01/12/2024. Pertanyaannya, apakah saudara pernah diperiksa pada tanggal 24 Januari 2020? Tahun 2020 saya pernah diperiksa, Pak. Sudah pernah diperiksa ya? Sudah pernah. Baik. Kemudian, apakah saudara mengetahui pemeriksaan tersebut untuk apa? Sepengetahuan saya tentang Harun Masiku, kasus Harun Masiku. Baik. Kemudian, apakah bentuk bantuan yang diminta oleh Harun Masiku kepada saudara saksi? Saudara Harun Masiku pernah minta tolong sama saya. Apa itu? Diminta tolong apa? Untuk ini, nitipin barang buat Saiful dan Doni. Oh, dititipkan barang. Saudara tahu nggak apa yang dititipkan itu? Isinya apa? Kalau isinya saya tidak tahu. Cuman yang pertama itu tas ransel. Oh, kalau begitu berapa kali dititip? 2 kali. 2 kali ya. Dititip dari saudara Harun Masiku langsung. Dari Harun Masiku langsung. Oke, baik. Itu tadi isinya tidak tahu. Nah. Kemudian pertanyaannya, apakah saudara saksi pernah menerima titipan dari Pak Hasto Kristianto untuk keperluan Harun Masiku? Tidak pernah. Tolong diingat, pernah enggak? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Baik. Nah, berkaitan kepada sprindik yang tadi saya sebutkan di awal, saudara saksi itu ada pernah peristiwa tanggal 10 Juni 2024 terkait penggeledahan dan penyitaan mengenai pengambilan alat bukti yang dipergunakan oleh penyidik KPK berdasarkan sprindik yang tadi saya sebutkan itu. Maka pertanyaannya adalah, tolong saudara saksi jelaskan kepada kami peristiwa tanggal 10 Juni 2024 yang terjadi di KPK. Tanggal 10 Juni saya itu jelas-jelas dibohongi dan didolimi. Itu, Pak. Enggak, maksudnya gimana? Karena Tanggal 10 itu saudara saksi lagi di mana waktu itu? saya lagi, kan sebelumnya kan saya ikut ngantar, Pak. Nggak ada kaitannya saya dipanggil sama KPK, nggak ada kaitannya saya disuruh ke atas apa. Saya sebenarnya setelah ngantar saya itu ikut sopir ngerokok di luar, Pak. Oh, jadi artinya saudara berada tanggal 10 itu di gedung KPK ya. Untuk apa saudara hadir di situ, itu maksudnya? Ikut ngantar aja, Pak. Oh, ikut ngantar siapa maksud? Iya. Ngantar siapa? Ngantar saksi. Ngantar ini yang pemanggilan Pak Hasto, Pak. Oke, saudara saksi maksudnya saudara Pak Hasto maksudnya ya? Pak Hasto, Pak. Oke. Ngantar. Jadi kembali lagi, yang katanya diintimidasi, dibohongi, dicolimin itu yang saudara saksi sebutkan itu seperti apa? Ya kan saya nggak ada kaitannya. Ya, si Pak Rosa itu bilang katanya saya itu dipanggil Bapak. Tapi ternyata pas di atas saya itu bilang Bapak manggil saya, enggak. Nah, terus ceritakan aja semuanya, diceritakan. Iya, terus
Di atas saya itu Coba saksi duduknya nyandar aja biar santai. Ya, jangan tegang ya. iya Pak, enggak Santai aja. ya begini lah orang kampung Kalau ini. ini kan kayak orang mau berantem gitu loh. Enggak. Ya, Siap. biar rileks gitu. Silakan. Siap Yang Mulia. Silakan Baik. dilanjut. Baik, saya ulangi saudara saksi kan. Ya. Tadi saudara saksi mengaku bahwa ini dibohongi, terus katanya dijolimin. Jadi ceritakan saja, sebenarnya saudara posisi di mana saat itu, bagaimana cara memanggil, terus apa yang diperlakukan, terus saudara saksi diajak kemana, tolong dijelaskan dengan baik. Iya, sebelumnya saya itu kan nggak dipanggil, cuman ngantar saja. Oke. Nah, saya orang nggak ada kepentingan apa-apa di situ, ya saya cuma ngantar ngerokok di luar. Tiba-tiba ada yang ngasih tahu, katanya saya dipanggil Bapak. Yang datang itu siapa itu maksudnya? Ada 2 orang Pak. Ada 2 orang. Nah, yang 2 orang itu pakaiannya seperti apa? Yang temennya itu pakai jaket hitam Pak, yang saya ingat itu. Tapi yang pas manggil saya itu namanya ternyata disebutin pas di atas, saya Rosa. Itu yang mengatakan saya dipanggil Bapak itu suruh naik ke atas. Nah, maksudnya penampilannya waktu itu seperti apa? Pakai topi kah? Dia pakai topi, Pakai apa lagi? pakai topi, pakai masker putih, pakai topi hitam dan pakai baju. Nah, putih. ketika dia datang kedua orang itu, mereka langsung menyampaikan apa? Apa kata-kata pertama kali disampaikan kepada saudara? Dipanggil Bapak minta HP. Oh, terus saudara saksi nggak tanya itu siapa yang 2 orang itu? Pas di atas, saya kan langsung turun ke atas. Lah saya bilang, Pak, ini saya bawa tas nitip dulu. Terus nitip dulu, nggak usah kamu buru-buru. Gitu. Oh, jadi setelah itu? Saya naik tangga. Yang tadi ngomong sama saya itu di atas itu dia naik lift pintu lain, saya yang naik tangga. Begitu di atas dia langsung buka masker, saya Rosa. Oh, ketika nyampe di atas langsung dia menyebut saya Rosa gitu. Ya udah, Terus Pak, apa yang dilakukan kepada saudara? Dia ngantar saya terus bilang panggil Bapak. Ya udah saya ketemu Bapak manggil saya, ternyata enggak. Oh, jadi dipertemukan dengan saudara Hasto saat itu. Iya, tapi ternyata beliau nggak manggil saya. Nah, boleh. Jadi kalau begitu pada waktu di atas itu ketemu dengan Pak Hasto dan terus dengan para penyidik KPK itu, coba ceritakan secara berurut. Coba situasinya bagaimana? Coba diceritakan. Ya situasinya saya kaget Pak. Ternyata kan nggak dipanggil. Begitu Pak manggil saya enggak. Ada saya keluar. Nah, keluar saya nggak boleh keluar. Di situ saya disuruh buka tas. Ya, saya nggak mau kan dipaksa. Udah buka. Makanya kemarin kan si Pak Rosa ngomong, kamu katanya ini kan kamu yang nyerahin. Loh Pak, saya kalau nggak dipaksa ya nggak nyerahin Pak. Gitu Pak. Terus begitu dibuka, digeledah, di situ ada HP, ada duit yang buat bayar tiket itu Pak. Terus begitu digeledah, saya kan nggak mau masukin lagi. Ngapain kamu masukin? Gitu kan. Udah kamu di luar dulu. Gitu. Nah, begitu saya di luar, ternyata saya kan Pak Hasto yang lagi diperiksa itu nggak diperiksa-periksa, nungguin. Ternyata Pak Rosanya karena ngituin saya. Begitu keluar, loh kamu masih ada di sini. Gitu. Begitu masih di sini, iya Pak, tas saya itu itu Pak sama ini penyidik itu Pak Rosa. Oh, nggak bisa kalau gitu. Nah, di situ sempat saya dibela sama Pak Hasto, nggak bisa. Saya mau diperiksa, tapi itu dibalikin lagi, nggak ada pemeriksaan sama Kus, nggak ada kaitannya. Itu. Di situ terjadi keributan Pak antara Pak Hasto dan Pak Rosa, ribut di luar itu Pak, di luar ruang itu Pak. Itu akhirnya ada kesepakatan. Katanya Pak Hasto minta ini Gus dibawa saja, barang nggak ada yang disita. Saya minta waktu 5 menit, nanti saya. Ternyata pas di itu ada kesepakatan Pak Hasto sama Pak Rosa minta waktu 5 menit. Ternyata saya malah diperiksa, digeledah itu di
tunjukin ini barang penyitaan. Bukannya saya langsung turun, tapi malah saya diperiksa selama 3 jam. Gitu. Nah, jadi pada waktu saudara disita secara paksa barang-barang itu, pertanyaan saya, ada nggak barang-barang itu punya siapa aja yang ada di dalam tas itu? Ya, ada punya saya sama buku partai. Oh, buku partai itu miliknya siapa? Catatan partai, Pak. Catatan partai. Nah, terus apalagi di luar itu? Punya siapa lagi? Punya saya sama ini aja catatan partai. Ya. Ada punya Pak Hasto juga. Punya saudara saksi, maksudnya sebutkan aja apa itu yang diambil? Ya, seingat saya kan HP, terus buku catatan. buku catatan. Iya. Terus katanya tadi ada uang tadi katanya. Nah, itu uang itu tadinya mau disita juga, tapi saya itu, lah Pak, ini nggak ada kaitannya, saya itu mau bayar tiket ke ND waktu upacara hari jadi Pancasila. Nah, itu bayar tiket. Tiket. Berapa jumlah uang yang ada di situ? Kira-kira 130-an. Nah, jadi soal back travel itu, saudara saksi tahu nggak? Dikonfirmasi nggak itu mengenai itu? Uang Travel tersebut. itu apa? Saya kurang paham. Nah, uang itu untuk yang 130 itu, mereka penyidik tanya nggak untuk apa? Ya saya Pak, tadinya kan ini uang banyak banget. Iya Pak, saya itu mau bayar tiket ke ND, ada itu buktinya itunya itu. Oh, ada buktinya. Iya, suruh bayar. Untuk bayar tiketnya ada ya? Iya. Terus tapi pernah disita juga nggak sama penyidik? Tadinya mau disita itu duit. Oh, berapa lama mereka tahan itu duitnya? Ya kurang lebih adalah tarik Pak, ini kalau saya dibawa uang ini, saya tanggung jawabnya gimana? Ini duit kantor. Gitu. Oke. Nah, jadi kembali lagi ya saudara saksi ya. Jadi tolong diingat pelan-pelan. Kan tadi kan saudara saksi dipanggil tuh, katanya dibohongin segala macam kan. Nah, begitu nyampe di atas tadi saudara saksi katanya tidak lama kemudian setelah diambil secara paksa barang-barang itu, katanya saudara saksi diperiksa katanya di situ. Diperiksa Pak, suruh buka kantong celana apa itu. Kwitansi-kwitansi. Oke, pernah nggak dikasih tunjuk kepada saudara sebelum diperiksa, dibuatkan dalam berita acara itu, pernah nggak dikasih tunjuk mau dimintain keterangan ini dulu ada suratnya, pernah nggak? Setelah ini kan saya setelah disuruh keluar, baru pas itu kan harusnya saya turun, ternyata pas masuk lagi, kan begitu dimintain barang-barangnya itu dibuka-bukain semua, kan saya disuruh keluar. Gitu. Disuruh keluar. Keluar, makanya di situ ketemu sama Pak Hasto. Kok kamu masih di sini? Nah, jadi pertanyaan saya, berarti saudara saksi digeledah dulu, barang-barangnya diambil secara paksa, baru kemudian saudara saksi baru diperiksa, dibuatkan berita acara. Dibikin berita acara setelah tanpa ada surat dikasih tunjuk sebelumnya. Iya kan, nggak ada surat penggeledahannya itu kan nggak ada Pak. Oke, berarti tidak ada ya? Tidak ada. Maka kemudian saudara saksi diperiksa berapa lama itu? 3 jam. 3 jam. Berapa pertanyaan? Saudara saksi masih ingat nggak? Wah, lupa saya, pertanyaannya banyak Pak. Banyak pertanyaannya ya. Jadi 3 jam ya. 3 jam. Terus dibuatkan berita acaranya dalam pemeriksaan itu, ditandatangan semua. Ya kalau saya disuruh baca, habis baca suruh tanda tangan ya saya tanda tangan Pak. Oke. Kurang lebih saudara saksi dari begitu banyak pertanyaan, kurang lebih ada pertanyaan penyidik mengenai soal sprindik yang dipanggil kepada Pak Hasto yang kedua itu, soal perintangan itu, ada nggak ditanya mengenai itu? Nggak ada Pak. Nah, kalau soal suap? Ya tanyanya terkait Harun saja. Oh, gimana pertanyaannya bagaimana? Ya kamu kenal Harun? Ya kenal, 2019 kan salikan aja. Tanyanya itu aja, nggak nanya yang itu aja, terkait pokoknya masalah Harun aja. Nah, soal mengenai uang pernah nggak ditanyain? Uang itu dari siapa, untuk siapa, pernah nggak ditanyain sama penyidik? Ya tanya, di BAP juga saya sudah jelaskan bahwa uang itu kan dari Pak Harun sudah. Oh, ditanya, jadi saudara saksi sudah menjelaskan ya? Sudah. Baik, baik. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, nah jadi coba diingat pelan-pelan,
pada waktu terjadi pemeriksaan itu, terus terjadi penggeledahan, dibuatkan berita acara. Setelah itu saudara saksi pernah nggak dipanggil kembali oleh penyidik KPK? Setelah ada Pak. Kapan itu? Pokoknya setelah digeledah itu kan selang berapa, kalau seingat saya kan mau lebaran itu Pak. Setelah lebaran Pak, lebaran ibadah haji, sebelum lebaran Idul Adha. Itu ya, itu yang terakhir. Nah, setelah itu yang waktu diperiksa itu adakah yang disita lagi dari saudara saksi? Ada yang disita nggak, barang-barang apa gitu oleh penyidik KPK? Yang tanggal berapa Pak? Setelah yang dipanggil yang terakhir itu? Oh enggak ada, itu cuman konfirmasi yang penyitaan itu Pak. Oke, baik. Cukup dilanjutkan. Izin majelis. Ya, silakan. Saudara Kusnadi ya, kalau saya tidak keliru kan ada penggeledahan dan penyitaan kembali di rumahnya Pak Hasto beberapa waktu yang lalu. Ya, ketika itu saudara ada di situ tidak? Saya tidak ada di situ Bapak. Tidak ada di situ ya. Apakah saudara pernah dikonfirmasi apakah barang yang disita itu juga ada yang milik saudara? Yang di rumahnya Pak Hasto? Itu ada Pak, buku catatan itu Pak. Buku catatan saudara ya. Buku catatan saya Pak. Tahunya saudara bahwa buku catatan saudara itu disita dari siapa? Dari Satgas katanya, itu kan ada Satgas itu Pak. Barang yang disita itu di kamar saya itu Pak. Buku catatan kecil itu buku catatan saya, itu catatan pertanian Pak. Catatan pertanian di mana? Di Brebes. Oh, di Kan saya orang Brebes Pak. orang Brebes. Iya. Jadi jadi petani di Brebes. Gitu. Iya. Bikin apa di situ di Brebes? Ya nanam bawang Pak. Saya kan petani bawang juga Pak. Oh, jadi petani bawang, nanam bawang. Jadi catatan menanam bawang ini Iya. yang disita. Pernah nggak ditanya ini uangnya dari mana untuk nanam bawang ini? Ditanya sama siapa Pak? Sama penyidik KPK. Oh enggak, belum Pak. Oh, belum. Iya belum. Enggak ditanya itu kan. Enggak ditanya juga. Ya. Kenapa saya tanya? Pertanyaan saya selanjutnya begini. Apakah dalam kegiatan pertanian bawang ini Mas Hasto itu juga ikut investasi? Enggak Pak. Mana? Enggak pernah Pak. Investasi itu saya sama adik saya aja Pak. Patungan Pak. Patungan dengan Iya. Nilainya besar nggak? 20 juta Pak itu. Saya 10 juta, adik saya 10 juta Pak. Nah, adik saya kan namanya Udin, jadi saya singkat Dinku saja Pak. Oh gitu ya. Jadi uang 20 juta inilah yang modal untuk bertani bawang. Bawang Pak. Oke. Hasilnya sudah ada belum? Dari bertani bawang yang catatannya disita ini tadi. Ada Pak, itu kan catatan 2021 Pak. Itu catatan tahun 2021. Disita 2025 atau 2024? Disita kemarin Pak, 2025. Oke. Nah, pertanyaan saya begini. Makanya saya tanyakan tadi saya sudah tanya kepada saudara saksi, ada Mas Hasto investasi atau tidak? Saudara bilang tidak. Tidak ada. Tidak ya. Nah, sepanjang waktu saudara yang tadi saudara ceritakan dipanggil ke atas, ya, seolah-olah itu dipanggil oleh Pak Hasto, ya. Apakah ada catatan lain dari saudara, ya, mengenai kegiatan pertanian bawang ini? Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Jadi sama sekali tidak ada urusan penyitaan ini ya dengan penyitaan sebelumnya. Tidak ada. Tidak ada. Kemudian satu lagi pertanyaan saya. Terkait dengan yang disita yang lain dari situ, saudara tahu nggak? Dari rumahnya Pak Hasto itu. Katanya flash disk Pak. Flash disk ya. Nah, pertanyaan saya begini. Pak Hasto itu kalau bekerja
ya, dia kan selalu pakai laptop atau pakai apa? Laptop. Pakai laptop. Ada nggak kebiasaan dia itu menyimpan file di dalam flash disk? Setahu saya tidak, Pak. Soalnya dia itu kalau ngetik-ngetik di laptop, terus nanti diperiksa, dikoreksi sama stafnya, Pak. Oh begitu. Kalau bikin-bikin pidato, Pak. Bikin pidato dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya begini, karena dia biasa seperti itu, saudara pernah nggak diminta oleh Mas Hasto untuk mencari flash disk atau meminta flash disk di kantor partai? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Pernah diminta apa disuruh untuk beli flash disk nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Sepanjang yang saudara ingat ya, kan karena saudara kan tinggal di rumah yang sama dengan Pak Hasto. Iya, kadang-kadang tinggal di situ, kadang-kadang di DPP, Pak. Kadang juga di Sultan Syahrir. Oke. Itu kalau Nah, pertanyaan saya begini. Apakah saudara pernah melihat ya, flash disk? Ya, saya nggak tahu gambarnya pernah ditunjukkan kepada saudara nggak? nggak pernah. Nggak pernah juga. Ya. Jadi saudara nggak tahu bahwa ada flash disk bentuknya seperti apa, isinya apa yang disita dari rumah Pak Hasto. Tidak pernah. Tidak tahu. Tidak pernah tahu ya. Tidak juga pernah ada pemberitahuan kepada saudara bahwa ada catatan saudara juga yang disita oleh KPK. Tidak. Tidak ada. Dari saya, silakan. Ya, makasih yang mulia, makasih saksi. Singkat saja saya pertanyaannya, saudara saksi coba ingat lagi tanggal 8 Januari ya, 8 Januari 2020, saudara saksi kan sudah mendampingi Pak Hasto sebagai ajudan, sebagai staf. Sudah ya. ada. Pertanyaan saya, pada peristiwa 8 Januari 2020, adakah Pak Hasto Kristianto ke PT IKA? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, pernah tidak ada perintah dari Pak Hasto Kristianto terkait dengan Harun Masiku kepada saudara saksi? Mohon maaf, perintah apa? Ada nggak perintah apapun cerita-cerita tentang Harun Masiku? Tidak pernah. Tidak Kan pernah. saya tugas saya nggak pernah. Bapak Tidak pernah. cerita itu nggak pernah. Baik, cukup dari saya. Terima kasih. Masih ada? Silahkan. Mohon izin, majelis hakim yang mulia, saudara saksi, tadi kan sudah cerita nih, dipanggil macam-macam gitu ya. Saya mau tanya, ketika dipanggil itu sampai ke atas, sebelumnya ada nggak surat panggilan, baik sebelum dipanggil atau pada saat sudah di atas? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Pertanyaan saya selanjutnya adalah gini. Anda mengatakan tadi di situ ada namanya siapa tadi pakai topi? Setelah di atas memperkenalkan Rosa. Oke. Majelis tolong diperlihatkan bukti P41. P41. Sebentar ya, biar diambil dulu karena kita siapkan di P apa? 41 ya? Ya. Ada di situ. Kalau di sini Oh, kami enggak. ada daftarnya aja. Ini foto. P1 itu foto. Foto. Video dan foto. Bentar ya. Oke. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya Kemarin kalau tidak keliru print out foto dan flash disk yang berisi video. Silakan saksi dari kuasa termohon, silakan ke depan. Terakhir. Ya. Betul ini? Silakan.
Cukup? Cukup ya? Ya. Saudara saksi, santai aja duduknya nggak apa-apa. Saksi, sebagaimana pertanyaan dari kuasa termohon juga, gitu. Dari mana saudara saksi yakin bahwa itu adalah Rosa? Saya yakin sekali karena dia kan di bawah itu, dia kan Mas panggil begitu pas di pintu lantai 2 itu baru dibuka maskernya, itu yang manggil tadi. Itu dengan topi dengan masker yang sama? Iya. Anda yakin? Yakin sekali. Oke. Saudara saksi, tadi kan Anda mengatakan tidak ada surat panggilan kan? Surat panggilan sebagai saksi ada ketika itu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Dan kemudian saudara ketika itu saudara naik ke atas kan, menyerahkan barang tersebut. Menurut penjelasan saudara tadi kan? Iya. Kan gitu. Dan kemudian terjadi penyitaan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, itu BAP pemeriksaan saudara sebagai saksi atau BAP penyitaan? Penyitaan. Penyitaan. Di dalam BAP penyitaan itu ada nggak ditanyaan selain daripada proses penyitaan? Ada tanya-tanya Harun aja. Tanya-tanya apa? Ya tanya itu Harun Masiku. Nanya, kamu tahu di mana dia gitu. Oke. Ya saya kan nggak tahu, Pak. Di situ di dalam BAP penyitaan terdapat dua ya. Satu terkait dengan barang yang disita, satu lagi tentang kesaksian saudara terkait dengan keberadaan Harun Masiku. Begitu? Ya. Oke. Jadi ada dua ya. Apa yang disita dan kemudian apa pengetahuan saudara terkait dengan keberadaan Harun Masiku. Begitu ya? Iya. Ya nanya-nanya Harun Masiku. Ya. Nah, saudara saksi, pada saat diperiksa, gitu kan, ada diterangkan nggak tujuan pemeriksaan ketika itu? Yang mana? Ya waktu penyitaan itu, kamu di BAP tuh, kan? Ada nggak dijelaskan sama penyidik, Bapak Kusnadi, Anda saat ini saya periksa, tujuannya ini, ada nggak? Ya cuman diperiksa itu aja, Pak, digeledah, ditanya-tanya barang ini aja. Ya, yang saya tanyakan, waktu itu penyidik ada nggak tidak memberitahukan bahwa saudara saksi Anda saya periksa untuk kepentingan penyitaan dan keterangan untuk perkara Harun Masiku, ada nggak tidak? Iya itu. Kenapa saya diperiksa? Ya ada kaitannya Harun Masiku. Oke. Ada nggak itu di dalam BAP-nya disebutkan? Baca nggak BAP-nya? BAP yang mana, Pak? BAP penyitaan itu dan kemudian pertanyaan-tanya terkait dengan keberadaan Harun Masiku, ada tidak? Masih BAP yang lama, Pak. Enggak. Pada saat diperiksa dan itu disita barang-barang kan? Iya. Nah, penyidik ada menceritakan nggak tujuan kami menyita dan memeriksa ini terkait dengan perkara ini dan kemudian setelah itu terkait dengan keberadaan dari Harun Masiku. Ada tidak diceritakan seperti itu? Diberikan keterangan, ada nggak tidak? Ada ditanya itu keberadaannya ada, Pak. Kamu itu tahu nggak sekarang Harun Masiku? Itu aja, Pak. Ya saya Itu nggak aja ya. Itu nggak tahu ya apakah itu ada di dalam BAP atau tidak ya? Iya. Oke. Saudara saksi, kan saudara saksi setelah itu kan melaporkan gitu ya ke Dewas. Iya. Ya. Nah setelah melaporkan itu apakah ada saudara saksi itu dipanggil? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Iya. Diminta klarifikasi begitu ada nggak? Nggak ada dipanggil ke Dewas, Pak. Nggak ada juga ya. Tapi ada surat setelah itu. Kayaknya nggak ada, Pak. Oke. Nah,
Ini pertanyaan apa bonggol terakhir gitu ya. Coba agar lebih terang dan jelas. Kan tadi kuasa hukum menanyakan ada surat setelah itu. Kan ini apa? Saksi ini kan juga awam. Tolong dijelaskan yang dimaksud itu surat apa. Jadi dia bisa biar menjelaskan dengan terang. Silakan. Maksudnya surat dari Dewas terkait dengan pengaduan dari saudara saksi ada tidak? Setahu saya nggak ada, Oke. tidak ada. Ya. Oke, saudara saksi tadi menceritakan tentang adanya penyitaan terkait buku gitu ya, kan gitu. Dan kemudian juga di situ juga ada flash disk gitu ya. Yang saya ingin tanyakan adalah pada saat saudara saksi itu nginap atau mengetahui lah ya rumahnya dari Hasto Kristianto gitu ya. Itu yang tinggal siapa aja di situ ya? Yang di Bekasi, Pak. Iya, ini Pembantu, Pak. Pembantu. Oke. Nah, terkait apakah ada pembantu itu yang menggunakan flash disk? Setahu saya tidak ada pembantu menggunakan flash disk. Tidak ada ya. Tidak ada. Anak dari Pak Hasto di mana ya? Anak Pak Hasto yang ada, Pak. Ada. Mempergunakan flash disk juga beliau? Kalau itu saya kurang tahu, kan saya kan nggak pernah ini, Pak, cuman nggak pernah hubungan nanya-nanya itu apa dia pakai flash disk apa, kan saya nggak tahu, Pak. Oke. Terkait dengan flash disk itu, kalau misal pembantu, Anda pernah setidaknya mengetahui gitu ya, bahwa tidak mempergunakan flash disk ya. Tapi kalau misal dari keluarga nggak mengetahui gitu ya. Oke. Terima kasih, Majelis. Ya, masih ada, silakan. Izin Bapak Ketua. Ya. Saya langsung saja nanya Pak Kusnadi ya. Bapak pernah diperiksa tahun 2020, benar ya? Betul. Itu di BAP, ya, Di BAP. diperiksa. Terkait kasus suap Harun Masiku, benar? Betul. Betul. Lalu Bapak juga diperiksa di persidangan, pernah? Persidangan siapa, Pak? Persidangan saksi yang tadi Pak Ibu Agustianitio dan Wahyu Setiawan. Pernah, Pak. Pernah ya? Menjadi Baik. saksi. Menjadi saksi di persidangan di bawah sumpah, ya. Sumpah. Ya. Pada waktu diperiksa menjadi saksi, ya, sudah semua yang ditanyakan dijelaskan kan begitu ya? Ya, apa yang ditanyakan majelis, jaksa penuntut umum dari Pak KPK, Bapak sudah jawab kan? Sudah. Sudah ya? Sudah. Baik. Apakah ketika diperiksa, ya, itu tidak ada apakah sudah disampaikan semua? Yang Bapak tahu, Bapak lihat, bahwa Bapak alami terkait perkara suap. Sudah Bapak jelaskan kan? Sudah, Pak. Baik. Nah, ini yang pertanyaannya. Sejak dari BAP pertama tahun 2020, lalu Bapak terangkan di muka persidangan, ya, sampai Bapak katanya diperiksa lagi, ya, yang baru-baru ini. Iya. Pertanyaan saya cuma satu, ya. Apa Bapak mengalami, melihat, mendengar, mengetahui terkait dengan uang suap itu ada keterlibatan Pak Hasto? Ada apa enggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Iya, karena itu Pak Harun kan langsungnya ke saya, Pak. Baik, itu saja saya Minta tanyakan. tolong. Ya, itu saja saya tanyakan. Terima kasih Pak Kusnadi. Masih, silakan. Iya, pada saudara saksi benar waktu itu diperiksa di persidangan. Untuk terdakwa lainnya pernah diperiksa sebagai saksi. Pernah, Pak. Pada saat pemeriksaan sebagai saksi, pernah nggak saudara saksi itu ditanyakan atau mendengar ya dari fakta persidangan terkait dengan adanya perintah yang disampaikan untuk merendam handphone dari Pak Hasto Kristianto kepada saudara Nur Hasan? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Jadi kan dalam persidangan itu kan terbuka saudara saksi. Itu kan ada jaksa penuntut umum mewakili KPK. Kemudian kan ada pengacara, ada saksi-saksi kan. Nah itu kan disampaikan kan bahwa semuanya sudah diperiksa gitu loh. Dan Nur Hasan pada saat itu sudah diperiksa juga ya. Sudah. Sudah ya. Sudah diperiksa. Kemudian dalam pemeriksaan tersebut kan
disampaikan bahwa tidak ada, apa yang tadi saudara saksi sampaikan tidak ada ya, perintah dari Pak Hasto Kristianto untuk merendam handphone, betul? Betul. Betul, oke. Kemudian saudara saksi, pertanyaan saya yang kedua, selama ini kan saudara saksi mendampingi Pak Hasto Kristianto. Kan kalau mengikuti dalam perjalanan beliau ini kan banyak melakukan pidato, berbicara di media terhadap kritik keras terhadap situasi demokrasi. Saudara saksi pernah dengar itu? Dengar, Pak. Dengar ya. Jadi karena saudara saksi ini kan mendampingi sebagai staf Pak Sekjen, jadi kan kurang lebih tahu ya sikap kritis dari Sekjen PDI Perjuangan terhadap situasi demokrasi yang ada itu saudara saksi mendengar ya. Karena ada di permohonan kami, sebentar dulu, sebentar. Termohon sebentar. Saya tadi termohon ini nggak kita ini. Karena ada di. Boleh, tapi tolong ini berkaitan dengan soal. Iya, langsung saja pertanyaannya. Jadi saudara saksi. Apa yang menjadi petitum di dalam Iya, permohonan? kan saudara saksi mendampingi kan kira-kira itu kan dipanggil Pak Hasto itu 24 Januari 2020 ya, panggilan pertama. Iya, kayaknya. Kemudian panggilan kedua 26 Februari 2020. Panggilan kedua. Itu di KPK. Kemudian lompat 4 tahun kemudian 10 Januari 2020. Betul ya? Iya. Oke. Itu aja ya. Cukup? Lanjutnya ada hal. Silahkan. Masih melanjutkan yang mulia sedikit saja. Masih terkait pemeriksaan waktu dilakukan penggeledahan itu, karena tadi saudara saksi merasa katanya ini dibohongi, merasa ini katanya tertekan, diintimidasi, karena keterangan dari saudara pemohon ini, termohon pada waktu dijelaskan ke kami, pada waktu dipanggil ke atas oleh saudara yang belakangan saudara tahu itu adalah saudara Rosa, katanya diintimidasi dengan menyebutkan kamu ya yang merusak handphone Harun Masiku. Itu Iya, bisa nggak dijelaskan yang terjadi seperti apa sebenarnya? Ya begitu datang sampai di atas, ini orangnya. Gitu. Maksudnya ini orangnya, maksudnya gimana? Ah, Ida ketemu lagi ya, ini saya Rosa nih, masih inget enggak? Lah, saya kapan ketemunya, aku masih inget enggak gitu. Nah, terus gitu dia bilang, ngomong kamu kan yang meninggalkan HP, enggak tahu apa-apa saya, Pak. Kok sampai ngomong begitu gitu. Gitu, Pak. Nah, apalagi yang disampaikan saudara Rosa waktu itu? Ada bentak-bentak nggak? Ada ngancam-ngancam nggak? Ya ada, Pak. Itu kan saya disuruh keluar, Pak. Pas lagi disuruh buka tas, habis buka tas dikeluar semua, saya masukin, udah kamu keluar aja dulu. Bukan, katanya kamu ya yang rusak handphone Harun Masiku. Maksudnya dia bentaknya ngancam atau gimana dia? Iya. Nah, terus saudara jawab apa? Ya saya nggak tahu, saya ada buktinya, ngomongnya begitu. Oh, terus buktinya dikasih unjuk nggak? Enggak. Oh, cuman dia bilang saya ada buktinya, tapi tidak dikasih unjuk. Jangan bohong kamu. Nah, terus? Ya udah Pak, silahkan kalau ada. Saya nggak tahu apa-apa Pak kalau urusan itu Pak. Oke, gitu ya. Saya kira cukup. Oh, satu lagi Silahkan. yang mulia, Silahkan. karena mengingat memang saya kira dari keterangan dari saksi saudara Tio dan saudara Kusnadi ini, ya karena memang di dalam persidangan ini sudah dijelaskan bagaimana adanya intimidasi, tekanan dan sebagainya. Langsung ke pertanyaan saja. Maka kami mohonkan agar saudara Rosa ini untuk dihadirkan di dalam persidangan ini untuk dimintain keterangan. Demikian yang mulia, terima kasih. Ya, baik, silahkan. Satu aja. Silahkan. Saudara saksi, pada tanggal 10 Juni 2024, saudara saksi digeledah tanpa surat, tadi saudara saksi sudah sampaikan. Kemudian disita HP. Kemudian berikutnya saudara saksi diperiksa kembali. Diperiksa kembali. Apa saja yang ditanyakan terkait dengan HP tersebut? Ditanyakan yang masih terkait Harun Masiku terus. Harun Masiku. Ada nggak saudara saksi menjelaskan bahwa saudara saksi dalam jawaban termohon kemarin menyampaikan melarung baju itu ceritanya gimana sih itu?
Ngelarum itu ritual, Pak. Ritual. Saya itu, iya. Biasa kalau itu kan saya kan sering ritual, Pak. Iya. Larung ini, Pak. Iya. Larung. Itu. Larung itu pas kalau ngelarung saya itu buang ini, Pak. Kayak buang sial itu Buang baju. sial. Mundur ke tanggal 6 Juni. Apa yang saudara saksi lakukan pada tanggal 6 Juni? Tanggal 6 Juni. Iya. Melarung baju dalam apa? Coba diingat. Saya ingatnya ngelarung saja, Pak. Tanggal 6 Juni aja. ngelarung ya. Larung. Saya itu habis dari biasa, Pak. Kalau di Bali kan kita namanya melukat, Pak. Oke. Nah, kalau habis melukat, saya itu harus buang baju, Pak. Iya. Itu, Pak. Oke. Kemudian setelah 10 Juni disita HP-nya, faktanya pemeriksaan berikutnya itu saudara saksi di BAP kan. Faktanya HP-nya masih ada. HP-nya kan ada, Pak, itu. HP-nya masih ada. Iya. Oke. Jadi HP-nya bukan ditenggelamkan. Nggak ada nenggelamkan HP, Pak. HP-nya diserahkan kepada siapa? Ya disita itu, Pak. Disita Rosa. sama Rosa. Iya. Oke. Jadi tidak ada yang menenggelamkan HP. Nggak ada, Pak. Kalau ditenggelamkan ya HP-nya nggak ada, Pak. Itu kan HP-nya nggak HP-nya mungkin masih ada. di tangan disita oleh Rosa ya, Iya. tanpa surat penyitaan itu ya. Siap. Cukup. Ada lagi? Baik, kalau cukup silahkan.